boleh nge-record? Hmm, Wait, wait. Oke, silakan guys. Iya, oke. Sedikit lagi saya persiapkan dulu. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Salam malam. sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, gitu Luar dah. biasa. Luar Tetap biasa. semangat ya. Jadi apapun yang terjadi, do you feel good? Say, I feel good. Do you feel good? Yes. I I feel good ya. I Harus feel selalu feel good. good ya. Kita harus selalu memberikan afirmasi. Walaupun sudah malam, kita harus, do you feel good? Ya, jadi Yes, feel good. hari ini kita bikin afirmasi dulu. Hari ini saya sehat, hari ini saya kuat, hari ini saya tidak mengantuk, dan hari ini saya luar biasa. Oke, setiap hari, setiap saat ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk kepada agenda satu. Agenda satu, agenda apa teman-teman? Agenda apa? Wawasan kebangsaan, Wawasan Ibu. kebangsaan. Iya, itu nama pelatihannya ya. Ya, jadi nama agendanya adalah sikap perilaku bela negara atau SPBN ya. Oke, baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal ya. Maka kita berkenalan dulu. Ya, baik Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu, kebetulan saya akan menggunakan aplikasi untuk berkenalan dengan teman-teman ya. Wait, saya bikin dulu eh, aplikasinya. Eh, Angkatan berapa ya? Angkatan 15, Ibu. Oke. Hmm. Baik, Bapak Ibu, silakan bergabung di Padlet saya. Oke, selamat datang di Padlet. Ini adalah Padlet adalah wall online yang memungkinkan kita bisa berinteraksi dengan mudah, dengan lebih interaktif lagi, dan ini sifatnya adalah writing storming ya. Oke, silakan berkunjung ke wall saya seperti ya. Selamat datang di dunia gelap gulita. Di dunia kilau-kilau ya, yang berkilau biar malam tetap berkilau. Oke, selamat datang. Sudah. Baik, Bapak Ibu, nanti setelah masuk ke dalam wall, nanti ketemu bulat-bulat merah ada tanda plusnya. Kalau PC di sebelah kanan ujung kanan, silakan double klik. Bapak Ibu, sudah? Ya, nanti subjeknya ditulis nama panggilan, ya. Nama panggilan saja. Atau nama sayang atau nama ya unyu-unyu ya. Oke. Bapak Ibu kalau sudah punya foto silakan bisa upload atau kalau belum silakan bisa selfie pakai kamera. Oke, kita pakai upload saja karena dipakai Zoom biasanya dia tidak mau eh, apa tidak mau difoto, tidak mau berfungsi fotonya kalau lagi pakai Zoom. Jadi saya pakai upload saja. Oke. Nah, setelah ada fotonya, Bapak Ibu, nah lalu kita tulis ya nama. Nama Isnaini Ramadan. Jabatan di media. Terus apa ya? Instansi PSDM Sultan. Kemudian suku-suku-suku.
sukunya Bugis. Hmm. Lalu hal yang menggambarkan itu misalnya ya keseharian kita introvert kah atau ceria misalnya contoh ya. Terus harapannya em, oke, are you ready? Tidak, tidak seperti ini. Ya, oke. Any question? Tidak ada ya? Ya, silakan diisi. Saya tunggu sekarang. Oke, di sini sudah ada Ibu Ibtizam, Ibu dokter ternyata, dokter muda. Ibu Ibtizam, dokter umum, instansi Puskesmas Kasimbar, sukunya suku Bugis. MBTI ISJ. Apa maksudnya? Coba Ibu dokter, hello, say hello dulu Ibu. Dipanggil siapa? Ibtizam, Ibu Ibtizam. Mana Ibu dokter? Mana? Tapi Bu, Ada ya, ya Bu dokter, Bugis apa Bu? Bu dokter. Bugis Bone. Oh, Bugis Bone, tetangga kampung dengan saya kalau saya Bugis Sopeng. MBTI ESJ FJ, apa artinya dok? Tapi Bu, Hmm. artinya maksudnya saya introvert, Oh, kemudian introvert. Nah, iya, lalu? kemudian S-nya itu sensing, artinya eh, Heeh, S dan F-nya itu S-nya sensing, F-nya heeh, feeling. Artinya oke. kalau misalnya dalam pengambilan keputusan lebih sering mengandalkan perasaan dibandingkan logika. Oh Dia iya, Masya Allah. mempertimbangkan, iya. Padahal biasanya kalau dokter selalu pakai logika. Iya. Bisa saja Kemudian tidak mau. kalau J-nya itu judging, jadi kalau ya Mm-mm. kalau misalnya dalam kegiatan, kalau misalnya lagi ke misalnya kalau dalam bepergian, dia ini tipikal yang berencana dulu dibandingkan yang langsung saja fleksibel. Seperti itu. Oke, berarti dokter golongan darahnya A atau O? Ah, Oh, iya itu sistematis, teratur, runut ya. Karena jadi dokter memang rata-rata orang suka yang berpikir kritis ya dok. Ya, oke pas-pas berarti betul analisisnya. Ini benar berarti sudah diuji ya dok ya, uji psikot. i, Ya kayak gitu ya. Jadi ini hasilnya MBTI ISFJ. Ghost ya. Aduh, kayak Pak Wayan kaget saya apa itu artinya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Nanti ketemu lagi. Teman-teman yang lain bisa love atau mau komen silakan. Mau komen-komen silakan. Siapa tahu mau kenalan. Ada yang kira-kira mau cari jodoh, ya terserah saja ya. Yang penting available ya. Yang penting tidak ada pasangan. Oke, baik. Lalu ada Pak Andi Arham, penata ruang ahli pertama PUPR, sukunya Bugis yang menggambarkan introvert. Mana Pak Andi Arham? Say hello. Mana Pak Andi? Iya, Bu. Ini si kampungku juga kayaknya nih. Iya. Andi Arham. Bugis apa Pak Andi Arham? Sopeng, Bu. Si kampung betulan ya. Iya. Betul ya. Sopeng apa Pak Arham? Berarti, Salah, ah, salah onro. oh jauh ya. Berarti, Hmm. oh enggak keluarga sama anu Pak. Siapa lagi yang mau jadi bupati kemarin? Pak, ketua KKS ini nih.
Siapa? Siapa lagi? Yang dulu mantan sekda, Pak. Oh, Siapa? Ayo Pak. Pak Haram. Lupa saya. kurang tahu Ibu. Lama tidak kembali. Iya itu. Dan beliau itu masih di Parigi. Sekarang lagi apa mengelola tambak udang. Ya, oke Pak Andi Oh, Arham. Jadi sama-sama KKS ya, Kerukunan Keluarga Sopeng. Ya, namanya Bapak sudah baik lama Bu. di Parigi atau sudah besar di Parigi? Atau baru baru Eh, SMA merantau ke Parigi Bu sama orang tua. Oh SMA gitu. kelas 2. Jadi Iya Bu. sudah SMA sudah di Parigi ya. Oke, berarti Iya sudah Bu. lama di Parigi Pak Arham ya. Tapi Iya tetap Bu. KKS ya Pak ya, harus masuk KKS ya Pak. Soalnya saya Iya pengurus. Bu. Oh, Oke iya. Pak Arham yang menggambarkan introvert ya sama dengan anak saya ini suka introvert. Pendiam. Oke Pak Arham, salam kenal, sukses selalu. Em, Lalu ada Ibu Indri Oktaviani, Tosema Amat, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, PKM Parigi, sukunya Toraja, Toraja Teh. Kemudian Bali, sukunya juga Bali, berarti blasteran nih Bu Indri ya. Tapi sudah tidak ada nama Balinya nih, Bu Indri. Berarti papanya orang Toraja. Halo Bu Indri. Halo, iya Bu. Jadi Ibu Indri, bapaknya yang Toraja, Mama Bali. Ya, benar. Iya, soalnya tidak ada kayak wayan, Made, atau ada juga, cuma nggak ditulis. Nggak ada. Oh, nggak Cuma ada. bawa. Oh, gitu. Ya, ya, dari PKM. Jadi Ibu sudah lama di Parigi atau besar di Parigi? Sudah besar di Parigi, Bu. Dari Oh, lahir malah. oh, gitu. Jadi merantau di Parigi ya, Bu ya. Orang tuanya sudah di Parigi memang. Ya, bisa Iya. membuat orang lain tersenyum. Oke, Ibu. Salam kenal ya. Sukses selalu. Oke. Baik, selanjutnya ada Ibu Nima de Mega Ratna Dewi. Nah, nama panggilannya Mega. Jabatannya analisis kebijakan ahli pertama instansi bagian perencana keuangan Setda Kabupaten Parigi Motong. Sukunya suku Bali, Kengken kabare Bu. Ya, harapannya menjadi lebih baik ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, Bu Made, say hello dulu Bu. Halo Bu, selamat malam. Malam, sapa-sapa dong teman-temannya. Halo teman-teman, apa kabar? Kayak Selamat gitu. malam. Oke, Ibu sukunya suku Bali. Jadi Ibu juga sudah lahir di sudah lahir di sini atau baru datang? Lahir di Sulawesi Tengah Ibu, di Oh, Parigi. sudah lahir di Sulawesi Tengah. Berarti Bali Parigi ya. Orang bilang Bali Parigi. Di Parigi. Dan sama Bali ini banyak sekali orang Bali. Oke, baik Bu Mades. Sukses selalu ya. Lalu ada Ibu Vinda, Jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman, Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, suku Kaili yang menggambarkan ceria dan kadang introvert dan extrovert tergantung lingkungan. Ya. Ada siapa lagi nama kabitnya di situ ya? Menjadi kaya raya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Vinda, saya Hela dulu mana? Iya, halo Bu. Halo, eh, Bu Vinda masih ada Ibu Kabit Bina Marga siapa lagi? Oh, Tidak, kalau tidak. Oh, sudah pindah kan? iya sudah pisah Bu. Sudah. Sekarang siapa Bina Marga? Kalau untuk Bina Marga sendiri saya tidak tahu Bu. Soalnya Oh, jadi PU apa? ya sudah bisa Oh, di anu ya PU sama perumahan ya. Perkintam. Enggak, Dinas Perumahan DPK. Oh, Dinas Perumahan. Iya. Oh, ya, baik. Oke, kalau gitu. Berarti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Siapa kadisnya sekarang, Bu? Untuk PLT-nya sekarang Pak Andri Wijaya Bu. Andri. Kalau Pak Adi itu di mana ya? Dia Adi. Dulu ada bimbingan saya namanya Pak Adi di PU situ juga PUPR. Tapi Belum tahu. orang Bali juga sih orang Bali. Ini karena sudah pindah-pindah ya. Oke deh, Ya. baik Ibu Vinda, salam kenal ya, Salam sukses kenal ya. Ibu. Bu. Lalu ada Ibu Inka. Oh, cantik sekali fotonya. Inca Baneta Seru. Aduh, namanya keren sekali. Penerjemah arti pertama. Penerjemah bahasa Inggris Ibu Inka ya. Iya, Ibu. Oke, mem berarti. Oke, mem. Sukunya Toraja. Padahal ini harus kalau penerjemah ya harus extrovert, Bu.
Oke, harapannya Bu Ika, Ibu Ika, apa harapannya? Harapannya bisa menjadi ASN yang mengabdi ke masyarakat. Masya Allah. Oke, keren sekali. Salam kenal ya, Bu Ika. Sukses Salam selalu. kenal Ibu. Terima Baik. kasih Ibu juga sukses selalu. Lalu ada, ada Ibu Aulia, Aulia Musdalifah, Jabatan Peranata Laboratorium Kesehatan Terampil, PKM Sumber Sari. Sukunya Bugis juga, banyak juga suku saya ini, yang menggambarkan mudah bergaul, harapannya ingin menjadi kepala puskesmas. Kenapa tidak? Halo Ibu Aulia. Halo Ibu. Ya, salam kenal ya Bu, sukses selalu. Insya Allah 4 tahun. Biasanya begitu kalau habis kita ajar itu 4 tahun, kemudian sudah kapus. Kapus itu kan hanya tidak eselon 4 Bu, jadi bisa saja cepat. Kalau golongan 3 itu dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena mereka sudah di level manajemen. Jadi sudah di golongan 3. Kalau kita bayangkan kalau kita masuk golongan 2, kita mulai dari 2A, 4 tahun baru 2B, baru 4 tahun 2C, 2C, 2D, baru 3A. Nah, kalau kita sudah 3A kan, kalau sudah 3B sudah bisa jadi kapus gitu ya. Amin aja Bu Olia ya. Oke, sukses selalu Bu Olia, sehat selalu. Baik, lalu ada Pak Fatur Rahman, tenaga promosi kesehatan ilmu perilaku, ahli pertama Puskesmas pada sukunya Kylie yang menggambarkan introvert. Salam kenal Pak Fatur, say hello. Halo Ibu, salam Mengenal kenal Ibu. Fatur? Oke, Pak Fatur, sukses selalu. Ya, Ini orang Aili ya, berarti orang Palu. Atau Bapak memang tinggal di Parigi juga atau dari Palu ke Parigi? tinggal di Parigi memang Bu. Ah, tinggal di Parigi Iya, memang. Iya. Oke, tapi sukunya kayak ini. iya Oke, Bu. Pak. Salam kenal Pak Fatur, sukses Iya selalu. Bu. Lalu ada Ibu Wayan Sinta Dewi Aditiani. Oh, Ibu Dokter juga, Ibu Dokter Sinta. Instansinya Puskesmas Lompetodea. Aduh, di mana itu ya? Sukunya Bali, harapannya bisa menjadi lebih baik. Bu Dokter, ini di Lompentodea ini kecamatan apa, Bu Dokter? Kecamatan Parigi Barat, Bu. Di mana itu? Di mana Pak di Masih di baratnya? sekitaran kota Parigi. Oh, masih di sekitaran kota. Oke, saya kira yang jauh punya di sana ya, di Montong. Oke, Enggak, Bu. Bu Dokter, salam kenal, sukses selalu ya. Semoga selalu menjadi lebih baik Amin. katanya. Ya, oke, di sini ada Ibu Putu Yuni Kristiani, Jabatan Pamong Pemerintahan. Pamong Pemerintahan, Pamong Praja maksudnya. Ya, Bu. Instansi seksi pemerintahan kantor camat. Oh, iya, iya. Eh, Sukunya Bali yang menggambarkan introvert, ingin berguna bagi orang banyak. Halo Bu Putu, say hello dulu Bu Putu. Ini Bu Putu. Mana Bu Putu? Saya dulu lama di Bali, 4 tahun di Bali, baru lama merantau di Bali. Jadi dengan orang Bali ini seperti saudara ya. Putu Yuni Kristiani. Oke, Ibu Putu, apa lagi namanya Balinggi ini di mana Bu? Jauh dari Parigi. Hmm? Oh, suaranya nggak ada sayang lagi. Diperbaiki deh suaranya, audionya ya. Audionya nggak ada, say. Nanti saya kembali lagi ke Bu Putu ya. Salam kenal Bu Putu, sukses selalu. Pak Fikran, pengendali konten internet. Oh, bagus juga ya. Ikom Info, gimana? Iya, Bu. Salam kenal ya Pak, sukses selalu. Gimana ceritanya dikendalikan Pak? Bisa diceritakan sedikit? Kalau yang saya tahu, Bu, kalau untuk Heeh. tugasku itu, Hmm. saya blacklist kayak konten-konten Hmm. apa yang berbau pornografi yang negatif Gitu. lah. Tapi untuk saat ini kayaknya belum belum jalan itu, Bu. Jadi saya masuk di bidang IKP, IKP, apa itu IKP? informasi komunikasi publik, jadi medianya, Oh, Bu, di oh bidang. siap.
Sukunya kalbu. Apa ini kalbu, Pak? Kalau Campuran kebul. Bu, kayak Bugis. Luar biasa. Kalbu, kalbu, kalbu. Ya, 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 ya. Kawannya kalbu, kalbu. Saya kira tadi kalau kubula. Siap. Tidak. Yang menggambarkan ekstrovert. Ya, oke. Orang komunikasi memang harus ekstrovert. Ya, Pak Fikran. Oke, Ibu. sukses selalu, Iya, Bu. Pak. Nah, Pak Ya, Fikran juga asli makasih orang Bu. Parigi. Iya Bu, Tinggal di Parigi, asli maksudnya Parigi. sudah di Parigi ya. Iya, tinggal di Parigi. Siap. Ya. Oke, baik. Iya. Makasih, Pak. Kasih. Lalu ada Ya. salam kenal dulu saya lop. Ya, oke. Bapak Muhammad Al-Kausar Pamungkas, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP32KB. Masa biasa mengajar di sini. Sukunya Bugis yang menggambarkan introvert yang bisa menginspirasi bagi banyak orang. Halo Pak Aka, mana Aka? Aka, Aka, begitu baca, begitu ya panggilannya Aka. Pak Aka, mana Pak Aka? Ih, Pak Aka ke, ke toilet sekali ya. Oke, lewat. Oke, lalu ada Pak Riki, Iwayan Riki Setiawan, Penata Kelola Sistem dan Kelola Informasi Instansi Bagian SDA Setda. Sukunya Bali yang menggambarkan friendly menjadi orang yang berguna bagi orang sekitar. Halo Pak Wayan, say hello dulu Pak Wayan Riki, mana? Halo Ibu, selamat malam. Oke, malam Pak Riki. Pak Riki ini baru datang dari Bali atau tinggal di Parigi, lahir di Parigi? Sama. Lahir di Parigi, Bu. Oh, oke. Berarti sudah orang bilang apa ya kalau di Parigi itu orang Bali ada kampungnya, kampung orang Parigi di Bali itu maaf, kampung Bali di Parigi itu apa namanya? Tolai. Tolai. Oh ya, ya itu camatnya kemarin bimbingan saya juga ya, Ibu Nilu, Nilu. Oke, baik. Tantenya Ibu Nilu, bukan? Bukan, Bu. Oke, Pak Wayan, sukses selalu ya. Ya, Salam terima kenal ya, kasih, Bu. Pak. Oke, lalu ada Ibu Ami Afnianti Bandazo, Iya, Pembina Ibu. Jasa Konstitusi Ahli Pertama PUPR Rangtaraja juga salah tete. Yang menggambarkan introvert, kadang bisa menjadi extrovert, tergantung situasi dan kondisi. Oke, Bu Iya, Ibu. Ami, say hello dulu Bu Ami. Halo, Ibu. Teman-teman juga dong, masa cuma saya? Halo teman-teman semua. Salam kenal gitu nah. Salam kenal. Salam balik gitu nah. Gitu. Oke, baik Ibu Ami ya. Iya. Lalu ya Dek. Oke, lalu ada M. Alwi Firdaus Irwan, Sarjana Pertanian ya Pak. Siap ya, Bu. Ya, oke. Analis kebijakan. Instansi Bapelitbanda Banda, sukunya Bugis juga. Tapi Bapak nggak kelihatan orang Bugis deh. Lebih kayak orang... Pak Alwi orang kayak orang Arab. Hidup Ada. sederhana, hati tenang, langkah mantap. Bermanfaat bagi semua orang. Amin. Gimana? Halo, saya hello dulu Pak Alwi. Halo teman-teman, Bapak Ibu. Iya, Pak Alwi Bugis apa Pak Alwi? Bugis Endrekang, Bu. Oh, Endrekang. Endrekang. Iya, iya, iya. Baik. Oke. Endrekang itu lebih bahasanya ke Toraja. Iya, kayaknya Bugisnya iya beda-beda. Kalau bahasanya menurut saya kayak orang bahasa Toraja. Ya nanti kita aja coba. Oke, baik Pak Alwi. Terima kasih. Salam kenal. Sukses selalu. Kayaknya masih muda nih Pak Alwi ya. Umur berapa, Dek? Kelahiran berapa? Jangan-jangan baru selesai kuliah. Kelahiran 2000, Bu. Oh ya, tidak juga terlalu muda ya. Saya kira tadi kelahiran lagi 2000 berapa gitu ya. Tapi 2000 tuh termasuk muda, muda sekali. Oke, sukses selalu ya Pak Alwi. Lalu ada Ibu Nurul Safila, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil PKM Parigi. Sukunya Gorontalo yang menggambarkan ceria bisa bermanfaat bagi banyak orang. Halo Bu Nurul, saya hello dulu. Mana Halo, salam Ibu. Kalau dulu dia salam-salam, salam dong ke teman-teman juga, nggak boleh Halo pelit-pelit. semuanya, teman-teman. Gitu. Harus apa? Senyum, salam, sapa.
apa gitu. Oke, salam kenal ya Bu Nurul. Sukses Ya, selalu Bu. buat Ibu Lala namanya. Bu Lala ya, cantik ini Bu Lala. Oke, makasih Bu. Lalu ada Bu Rahmida ya, dipanggil Ibu Rahmi, bidan ahli pertama PKM Lompen Todea, sukunya Minang Padang yang menggambarkan ambivert. Ini juga yang perpaduan ya Bu ya, ambivert ini Iya. ya. Oke, sukses dunia akhirat, amin Ibu. Say hello dulu Ibu, salam-salam dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya, Ibu. Selamat malam. Sukses selalu ya Bu. Oke, Amin ya terima Allah. kasih. Amin. Lalu ada Ibu Nilu Eka Widiantari, nama jadi Pamong Pemerintahan Kantor Camat Ampibabo. Ampibabo di mana lah gitu ya. Oke, introvert bisa membanggakan buat kedua orang tua pasti. Halo Bu Nilu, saya halo dulu deh. Halo Ken kabare mana Bu Nilu? Nilu. Nilu lagi bawa kredit juga kali ya. Oke, biasa juga jadi sebelum Zoom, teman-teman coba dulu ya audio-audionya berfungsi bagus atau tidak bagus ya. Supaya nanti eh, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran bagi Bapak Ibu. Siapa yang belum saya? Oh, ini ada Ibu Lina Nurhasana. Lina Nurhasana, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, UPT Puskesmas Ampibabo, sukunya Jawa. Sukses bisa berguna serta bermanfaat bagi orang lain. Halo, Ibu Lina, saya hello dulu. Halo, Ibu. Oh iya, halo Bu, sukses selalu ya. Amin. Di sukunya Jawa. Oke, baik, terima kasih. Lalu ada Pak Fajril Bastian Ibrahim, ST. Konsultan Industri, Dinas Pangan Perindustrian, yang menggambarkan ambivert menjadi manusia yang bermanfaat. Berarti kabitnya Ibu Anu ya, siapa lagi? Ibu teman saya ini, ada yang lagi ikut diklat juga PKM, Ibu Sulastri sama Pak Fajri. Halo Ibu. Halo Pak Fajri, eh, apa kabar? Iya, oke. Baik Pak Fajri. Mana Pak Iya. Fajri? Halo. Ya, Pak Fajri, Ibu. Siapa lagi kabitnya Pak Fajri? Lupa saya. Ya, Ibu. Hah? Siapa? Ibu Ija. Ibu Ija. Iya, Ibu Ija. Oke. Ya. Saya Dan saya kira Ibu Sulastri. Ibu Ija ya. Oke. Iya. Baik, salam kenal ya Pak Bastian atau oh ya Bastian. Oke, salam kenal Iya. Pak Bastian, sukses selalu ya. Oke. Baik, selanjutnya siapa lagi ya? Yuni Patut. Kayaknya ada Anca. Anca belum kan? Abdul Hairmansyah Kulas ya, asisten pelatih olahraga pemula di Dispora suku Kaili yang menggambarkan introvert, kadang paling ceria menyesuaikan lingkungan. Harapan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Halo Pak Anca. Pak Anca Halo atlet Ibu, apa Pak Anca? tidak Pak ada Anca Ibu. pelatih lari. Lari dari kenyataan Eh, atau lari betulan? Sekarang kalau sekarang yang atletik siapa ya ketuanya? Kan dulu Pak Faidul Keten, tapi katanya sudah berhenti ya. Sekarang siapa? Bapak tidak update. Aduh, belum tahu Ibu. Katanya pelari. Berarti benar lari dari kenyataan sejauhan ini, Panca ini. Ya, iya, Oke. iya Bu. Lalu ada lagi, ada Nima De Ayu Suandi. Tadi sudah, oh belum ya. Nima De Ayu Suwardani. Fotonya error. Mana ya orangnya? Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan. Sukunya Bali, harapannya selalu sukses. Halo Bu Ayu. Oh, fotonya kenapa error Halo, saya? Bu.
Iya Bu, tadi pas isi tidak bisa, dia error. Oh, nggak apa-apa. It's okay. Say hello dulu, Bu Nimade. Ayo. Say hello. Halo, teman-teman. Apa kabar? Selamat malam. Gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ini lagi pembentukan karakter namanya. Jadi, pembentukan karakter itu adalah kita lebih banyak latihan nantinya. Ya, jadi kita ini sebagai Widya Iswara itu nanti tidak banyak lagi menjelaskan karena pas penjelasan itu sudah dilakukan di self learning atau MOOC. Apa MOOC? Ada yang tahu? MOOC? Messy, Open, apa? Online course. Ya, itulah yang kemarin self learning yang teman-teman lakukan kemarin, yang membaca, disuruh membaca. Itu disuruh baca, tidak cuma dipegang-pegang, dipandang-pandang ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, baik kalau begitu kita ice breaking dulu. Siapa yang belum saya sebut ya? Raise hand. Ada? Ada yang belum saya sapa? Oh, Mega ini kayaknya enggak ada ya tadi. Ibu Made Mega Ratna Dewi ada ya? Oh, Sudah. ada. Oh, tadi sudah. Oke. Oke, baik. Kita saya stop share dulu ya. Stop share. Siapa ini tadi ada chat? Mohon maaf. Saya tidak bisa mendengarkan jelas. Oh iya, secara jelas Ibu lagi hujan deras ya di Parigi. Oh, begitu. Eh, Oh ya, banyak hujan deras ya. Oke, baik. Aduh, kalau hujan deras ini pasti ngantuknya luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita ada beberapa orang, ada orang Parigi, sorry. Ada orang Bugis ya, ada orang Bali, lalu ada Toraja. Tunggu dulu ya. Jadi saya pilih dulu saja, lalu saya highlight ya. Saya enggak ya? Host ya? Tidak ya? Oke. Tadi yang saya tunjuk aja deh, soalnya kalau nggak ditunjuk biasa nggak mau. Saya lihat dulu deh yang orang Bugis. Ini Andi Arham ini bisa bahasa Bugis, Andi Arham bisa. Bisa, Bu. Angkat saja. Andi Arham untuk Bugis ya. Lalu suku Bali yang asli Bali Ibu Nimade Mega Ratna. Lalu Fatur Kaili Rahman. Ada tadi yang suku Toraja. Kak. Inka. Toraja. Ya, lalu lagi tadi kalbu tadi apa ya? Kalbu tadi apa itu? Kalau Bugis, Bu. Oh, Kelly Bugis ya. Tapi tak saja. Bapak pasti tidak tahu bahasa Bugis. Bapak juga tidak tahu bahasa Kelly. Mori Bali. Ih, ada Ibu Hana ini Mori. Anak. Lalu Pak Bastian orang Sunda. Parjil Sunda. Lalu siapa? Ada Padang nih, Ibu Rahmida. Kira bakal rame dah. Oke. Iya, jadi kita akan mencoba, walaupun kita merantau, tapi kita harus bisa berbahasa daerah. Karena biar bagaimana kita adalah putri atau putra daerah yang merantau ceritanya, kan begitu ya. Walaupun hanya menghitung saja, ya.
Oke, jadi Andi Arham untuk Bugis, kemudian Ibu Nimade Mega untuk Bali, kemudian Fatur Rahman apa? Fatur Rahman, kemudian Inka Toraja, Hana, terus Fajril untuk Sunda, Rahmida untuk apa tadi? Batak, apaan? Iya, Padang, Minang. Oke. Nah, jadi saya saya mau highlight kan nggak mau sih. Wait. Arham, Andi Arham. Kita mulai dari Andi Arham. Nah, ya kan? Pak, gini Pak. Jadi caranya bermainnya gini Pak Arham ya, di Arham. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam bahasa Indonesia. Nanti Bapak dalam bahasa Bugis ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 1. Yes. Oke? Ready? Teman-teman ikut ya. Teman-teman mengikuti. Andi Arham. 3, 2, 1, action. Sedi 2, 3, 4, 5. Sedi 2, 3, 4, 5. Sedi 2, 3, 4. Sedi 2, 3, 4. Sedi 2, 3. Sedi 2, 3. Sedi 2. Sedi 2. Sedi. Ready. Yes. Oke, luar biasa. Kasih reaction dulu, teman-teman. Claps hand. Oke. Terima kasih, Pak Andi Arham ya. Sama-sama Ibu. Lalu mana ini lagi? Siapa tadi lagi? Remove pin. Lalu Nimade. Nih. Oke, Bu Made. Let's do kayak tadi dalam bahasa Bali. 1, 2. 3, 4, 5. Sik 2, 3, 4, 5. Sik 2, 3, 4. Sik 2, 3, 4. Sik 2, 3. Sik 2, 3. Sik 2. Sik 2. Sik. Yes. Yes. Luar biasa. Kita kasih claps dulu. Teman-teman ikut dong supaya tidak ngantuk juga ya. Oke, Bu Nimade, terima kasih. Mana tadi namanya? Wih, kecil-kecil ini tulisannya. Oke. Lalu Fatur Rahman. Mana Fatur Rahman? Halo Bu. Oke. Salah ya. Sorry. Kok jadi Dokter Sinta? Oke. Mana? Oke, Pak Fatur. Bahasa Kaili. Kalitara. Ya, Kalitada. Mana-mana saja. Yang penting bahasa Kaili. Apa? Songo rado tatalu opo. Kasih tahu Songo. dulu kita. Satu. Satu songo. Songo. Baru 2. Nah, sabar bisa lupa. 2 radua. Radua. Baru 3. Totolu. Baru 4. Aopo. Baru 5. A5. A5. Oke. Oke, let's do. Mari kita. Songo radua totolu aopo A5. 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 Songo radua.
Astagfirullah. Ah, Pak Fatur langsung mau finish. Orang masih jauh, langsung sedang ngerem. Ada. Oke, Maaf, Bu. baik. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, Bu. terima kasih. Kasih aplaus dong. Teman-teman nggak boleh pelit-pelit. Kasih aplaus buat teman kita. Lalu, hmm, lalu siapa lagi? Inka, Inka, Inka. Inka. Ya, Ibu. Wait, sebentar deh. Saya cari dulu namanya ya. Bagaimana tadi tulisannya ya? Oh, ini ada. Oke, Ibu Ika, Inka. Let's do bahasa Salakete. Silakan. Oke, kalau bahasa Toraja satu itu misa. Bisa. Bahasa dua, dua. Sebenarnya Bisa. tidak dua, cuma bisa bilang dua. Ya, oke. Bahasa angka tiga itu talu. Lalu, heeh. Empat apa. 4, heeh. Lima, lima. 5. Oke. Ya. Let's do. Misa dua, Bisa talu dua apa, kali lima. lima. Misa dua, Bisa. talu apa, lima. Misa dua, talu apa. Misa dua, talu apa. Misa dua, talu. Misa dua, talu. Misa dua. Misa dua. Misa. Yes. Yes. Oke, baik. Ibu dulu zaman dulu waktu masih pernah ke Toraja. Ibu Ika. Inka. Ya, Ibu. Toraja. Nah, itu kan ada dulu radio namanya Radio Mengkendek. Itu Oh, bikinnya Ibu Ika. ya, Ibu. Segala Itu dulu mengudara terkenal. tidak mengudara selamanya. Dapat gak? Beneran ada radionya itu? Ada ya, Bu? Enggak cuma ini saja, Ibu. Oh, cuma anu Cerita saja, lucunya orang jok-jok saja Toraja. ya. Iya. Oh, siap. Oke, terima kasih Ibu Inka. Makasih, Bu. Ya. Oke. Lalu ada Hana. Ibu Hana Afrilia. Ibu Hana bahasa apa tadi? Bahasa Ibu minta maaf untuk bahasa baru. modern Bali tidak ada yang saya tahu. Ya, bahasa apa deh, Bu? Ibu tahu bahasa daerah apa dong? Tidak ada, Ibu. Jadi bahasa daerah nggak ada yang tahu. Ai, Bu Hana ini pelanggaran. Remove aja. Oke, Bu, enggak apa-apa. Lalu, Pak. Maaf, Ibu. Iya, enggak apa-apa, santai. Berarti perantau, asli perantau nih. Pak Hajri tadi siapa? Hajri. Apa namanya tadi? Oh, nggak ada. Ibu Rahmida aja dulu. Ibu Rahmida. Atau Ibu Rahmida juga tidak ada bahasanya? Ada bahasa dong. Padang. Oke, baiklah. Silakan, Bu. Cie 2 3 sampai 5. Cie 2 3 sampai Cie 2 3 Cie 2 Cie. Oke, kasih aplaus dulu dong buat Ibu Rahmida. Oke. Tadi yang Sunda tadi siapa ya? Yang Sunda tadi siapa jenenge? Kok lupa? Oh, Pak Fikran ya. Fikran Sanjaya. Iya Kak Bu. Lain ya? Bukan, Bu, bukan. Siapa? Oh, tunggu. Saya buka dulu Pelampung. Tadi siapa yang saya baca? Oh, Bastian Ibrahim. Ada. Ya, oke Bu. Sebentar saya anu dulu Ibu Rahmida. Rahmida. Oke. Bastian. Ya Ibu, apakah bisa Paharul. Taat. Bahasa apa? Sunda? Bisa Kang? Ibu, tes suara apakah bisa di sana Ibu?
Bisa, bagus. Kedengaran bagus. Bagus, Kang. Let's do. Sekarang. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu, satu itu sama dengan Mm-mm. dua, dua, tiga, tilu, empat, opat, Tilu. Mm-mm. Opat. lima, Kayak sama dengan lima. 5. Oke. Iya. Lain Let's do. Silakan. 1, 2, 3, 4. Sorry, Bu. Bahasa apa? Bahasa Sunda tuh, Kang. Ulang. Tilu, opat, lima, hiji, dua, tilu, opat, lima. Hiji, dua, tilu, opat, hiji, dua, tilu, opat, hiji, dua, tilu, hiji, dua, tilu, hiji, dua, hiji, dua, hiji, hiji, yes. Yes. Oke. Kasih clap hand. Terima kasih, Pak Rubastian, ya. Oke, terima kasih. Semoga Bapak Ibu tidak akan melupakan bahasa daerahnya, ya. Bahasa daerah ini adalah salah satu kekayaan dari negara kita, ya. Jadi Bapak Ibu harapannya nanti tidak akan lupa, ya, terhadap bahasa daerah. Oke, baik Bapak Ibu, kita ini kan 20 orang, jadi agak lama nanti kita brainstorming, ya. Ya, Bapak Ibu kita harus memastikan dulu apakah Bapak Ibu sudah membaca modul, ya, terkait dengan sikap perilaku bela negara. Tapi sebelumnya kita saya dulu, ya. Saya sampaikan dulu sedikit welcome speech, ya. Ya, Bapak Ibu, bukankah kita bisa bergerak jika ada jarak dan saling menyayangi bila ada ruang? Kasih sayang akan membawa kita semakin berdekatan. Selamat malam para ASN yang luar biasa untuk masa depan. Ya, Bapak Ibu jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat kita hidup. Kemudian kerjakan karena yang dibutuhkan di dunia ini adalah orang-orang yang antusias. Tipsnya, sadari kekuatan dan talenta minat terbaik dalam diri Bapak Ibu sekalian. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi terbaik di bidang kita masing-masing. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang terdekat kita, mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin kita tidak sadari, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, intinya adalah mari kita untuk selalu percaya pada diri kita sendiri. Oke, kita berpantun dulu, ya. Bibit ikan terbawa arus. Mana cakepnya? Tanpa kecuali si ikan lele. Pelatihan latsar CPNS ini dilaksanakan dengan serius. Jangan pernah anggap sepele. Siapa yang bisa balas pantun? Ada yang bisa? Ada ini Bu Made kayaknya. Oke, ada nggak yang bisa balas pantun? Biasanya orang Padang nih yang jago. Oke, tapi PR ya. Bapak Ibu, supaya tidak pegel, kita dulu senam otot leher dulu, ya. Lelah hayat. Ya. Oke. Oke, mengikuti suara musik. Kita akan menggeleng kepala ke kiri dan ke kanan sambil membaca, ya. Oke, pelan-pelan. 3, 2, 1. Mari membaca. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari, MySpace, Facebook, langkah dan break. Lalu ke kanan. Kita pernah melatih otot leher kita kelihatannya hari ini. Ke kiri lagi, rasakan. Dokter memberikan pernyataan, tetapi kita tidak peduli, terlalu malas untuk menjawab, terlalu sibuk untuk
Lalu tekanan saya yang tulis cerita pendek ini untuk orang-orang yang malas melakukan sedikit gerakan berjalan. Lalu dikirim. Jadi kalau pilihan kita meninggalkan tempat itu kalimat ini 3 kali sehari. Oke, baik Bapak Ibu, semoga sedikit agak rileks ya. Oke, baik. Sedikit saya antarkan dan kemudian nanti kita brainstorming ya. Oke, target pencapaian belajar agenda 1, kita harus punya semangat atau motivasi, gairah, mau tahu atau mampu untuk mengimplementasikan dari semangat bela negara. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, adapun kompetensi yang akan dicapai untuk agenda 1 adalah bagaimana Bapak Ibu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, Bapak Ibu sebagai ASN, aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi kita ya, PNS ya, sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Itu profesi kita kan. Nah, lalu ASN itu sendiri adalah pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS. Selamat ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus menjadi CPNS. Dari begitu banyak orang yang ingin menjadi PNS, Bapak Ibu adalah orang pilihan yang dipilih oleh pejabat pembina kepegawaian untuk diangkat menjadi PNS, diserahi tugas negara ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan nanti setelah Bapak Ibu mengikuti latsar ini, Bapak Ibu akan diangkat menjadi 100% ya. Oke. Nah, agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan ya, melalui pemaknaan sikap nilai-nilai bela negara. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat secara jasmani dan mental, menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Ya, jadi seluruh mata pelatihan di agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Jadi Bapak Ibu, untuk agenda 1 hanya satu-satunya agenda nanti yang ada klasikalnya. Ya. Nah, karena di situ penekanannya pada kemampuan praktek. Ya, oke. Nah, dan kemudian pada saat kita e-learning pun juga akan kita lebih banyak praktek. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada 3 indikator hasil belajar, yaitu menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer dan melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, kita akan mereview dulu apa yang Bapak Ibu pahami tentang agenda 1 setelah membaca modul ya yang ada di self learning. Ya, jadi memang semua skenario pembelajaran itu diharapkan bahwa kita mereview apa yang dibaca oleh Bapak Ibu. Ya, apapun yang Bapak Ibu ingat ya. Jadi self learning tujuannya itu adalah mencapai kompetensi yang disebut dengan C1 dengan C2. C1 itu adalah memahami, C2 itu adalah mengingat. Setelah kita baca, harusnya kita ingat. Kan begitu ya. Tetapi apa saja yang Bapak Ibu ingat tidak apa-apa. Mau sedikit, mau banyak tidak apa-apa ya. Oke, saya akan review dulu mulai dari Ibu Nimade Megaratna. Oke. Apa yang Ibu ingat? Apa yang Ibu ingat tentang agenda 1 setelah membaca? Ibu Made?
Ibu Made Megaratna. Kayaknya tidak bergerak. Saya pindah lagi ke yang Pak Muhammad Fikran. Pak Muhammad Fikran. Halo. Kenapa? Suaranya tidak kedengeran, Pak. Pak Fikran. Kayaknya, halo Pak Giri. Apa kabar Pak Giri? Lama tak jumpa Pak Giri. Kayaknya 1 abad tak ketemu Pak Giri nih ya. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, ini sinyalnya Pak Giri teman-teman pada tidak bagus Pak Giri. Jadi kayak mati gaya saya dipanggil biasa kedengaran. Hujan situ tah? Hujan. Iya, orang tidak berdengar. Hmm. Jadi, iya, oke. Kalau begitu di chat saja. Chat. Pak Fikran, chat. ya, Apa yang Bapak ingat? Ya, apa yang Bapak ingat? Pak Fikran, chat. ya Bu. Oke, kalau begitu masing-masing chat. Semuanya chat. Semuanya chat. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang agenda 1? Silakan. Iya, Ibu Hasni. Yang mana anaknya Ibu Hasni? Pak Fikran. Mana tadi Fikran ini ya? Hadir Bu. Nanya Ibu Hasni ya. Saya lihat dulu Fikran. Ada mama chat saya. Astaga. Katanya didengar suara saya tuh. Kan suara saya cempreng. Jadi kedengaran Iya, satu RT saya suara kedengaran kan. pakai speaker saya Bu. Kan ada juga adeknya ya Pak ya, yang adek atau kakak yang CPNS juga. Adek. Ada Bu di Morowali Utara. Adek ya. Di Marwal Utara Ya. ya. Oke. Di Marwal Utara apa sebagai apa, Dek? Adeknya lulus di mana? Di Dinas Pariwisata Bu. Oh, Dinas alhamdulillah. Pariwisata. Dinas Pariwisata. Oke. Iya. Oke. Yang Pak Fikran ini tadi ya. Pak Fikran anak keberapa? Anak pertama Bu. Gitu. Aduh, penjaga mamanya berarti. Iya. Oke, jadi ada yang selamat malam Ibu Tabe di daerah Kasimbar sedang hujan keras. Mohon maaf bila saya tidak mendengar. Ada kalau saya ingat menekan kesatuan dan persatuan.
Sedikit sekali Bapak ingat leh. Banyak-banyak Pak Fikran. Oh ya, oke Bu Mika, enggak apa-apa. Eh, Rumusan 5 nilai bela negara. Apa saja rumusan 5 bela negara, Pak Bastian? Apa saja rumusannya? Yang pertama rasa cinta, Eh, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia pada Pancasila, hmm, negara, keempat rela berbangsa dan negara, hmm. kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Terima kasih. Oke, luar biasa. So sudah boleh kita kasih cara kamalam kasih merayat dia tuh. Persatuan dan kesatuan. 4 konsensus dasar. Apa saja 4 konsensus dasar, Bu Indri? Empat konsensus dasar itu ada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Oke. Nah, jadi konsensus dasar sekarang kalau dulu itu 4 pilar ya, tapi sekarang Pancasila menjadi dasarnya. Nah, jadi pilarnya itu sisa 3, tetapi yang menjadi dasar adalah Pancasila. Oke, bela negara, pemahaman tentang bela negara, tentang Indonesia, isu kontemporer. Oke, apa yang Bapak Ibu Ika pahami tentang Indonesia? Baik, izin menjawab Ibu. Mungkin Oke, yang silakan. pertama seperti yang ice breaking tadi, mengenal bahasa daerah kita, terus Hmm. pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia seperti tadi 4 konsensus dasar, ada undang-undang, ada Hmm. Hmm. apa lagi tadi? NKRI sama Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diralat Ibu. Kalau Pancasila sudah sebagai ideologi ya, Ya, oke. itu pemahaman dasar. Terus kalau untuk isu-isu kontemporer itu mungkin yang sedang kayak yang viral sekarang, yang Hmm. Polri menabrak ini, ada kasus dengan Iya, ya polisi. ngeri ya itu ya. Aduh, Ya, ngeri Ibu. Mungkin guys. lebih ke update-update hal-hal yang terjadi di negara kita itu, Bu. Kontemporer itu adalah isu-isu yang lagi kekinian Ya, ya. Kontemporer jadi isu yang lagi dibicarakan. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ada eh, Ibu Ni Putuyuni, wawasan kebangsaan merupakan cara berpikir dan tindak dasar rasa cinta tanah air. Kurang spesifik, coba Ibu, apa bedanya wawasan kebangsaan dengan wawasan Nusantara? Ibu Putuyuni, apa yang Ibu pahami? Tidak kedengaran Ibu, suaranya putus-putus. Jaringannya kurang bagus. Oh ya, oke. Saya balas ya. Baik, mana? Dah, sudah. Aduh. Di replay ya. Kebangsaan merupakan cara berpikir dan bertindak. Ibu Rahmida, wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya. Ada 3 mata pelatihannya, ya. Ada wawasan kebangsaan, ada isu kontemporer, kemudian ada apa lagi namanya, ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, mungkin Ibu bisa menguraikan, Ibu Rahmida. Rahmida, cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan. Contohnya seperti apa, Bu? Ibu tahu enggak? Apa ya? Apa dong? Apa Tentang ya? diri, Heeh. contohnya tentang cara pandang tentang persatuan dan kesatuan, kemudian kesadaran nilai-nilai Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Demi satu tujuan, yaitu tujuan nasional, tujuan untuk bersatu gitu.
Oke, tujuan untuk bersatu. Oke, boleh. Em, Ibu Madani. Apa tadi? Ibu Nurul, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang sebagai warga negara yang mengutamakan kesatuan dan persatuan. Bagaimana cara kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, Bu? Hmm? Bagaimana caranya? Hah? Ibu mohon diulang, Ibu. Putus-putus. Oh, putus-putus. Nanti saya chat ya. Ibu, tadi Ibu Nurul ya? Iya, Ibu. Oke, sudah saya balas tadi. Sebenarnya biar apa yang disampaikan ini agak sulit juga ya karena kebanyakan yang dari bisa lihat tadi dari Kasimbar, dari yang jauh-jauh begitu ya. Pas kalau hujan pasti otomatis jaringannya enggak bagus, ya nggak ya? Ya kan? Ya nggak ya? Ya iya ya. Ya iya dong. Ini 21.00 DJP 2 kali 45. Kita ini sampai jam 21.00 enggak ya? DJP kan. Bagaimana contoh konkretnya, Ibu? Dalam Bagaimana contoh dalam konkret? mengutamakan kesatuan dan persatuan. Contohnya itu bisa dengan melakukan gotong royong, kan termasuk persatuan dan kesatuan juga, menghormati agama, budaya, dan juga suku, menjaga kerukunan, lingkungan. Dan lain-lain. Oke, Bu, tidak apa-apa. Oke, sudah bagus, Bu. Terima kasih. Lalu di sini Pak Abdul Hairmansyah ya, katakan kemampuan awal bela negara perpaduan kemampuan fisik, mental, dan spiritual. Ya, seperti apa contohnya, Pak? Baik, Ibu. Contohnya, Pak Hairmansyah, ya, halo Ibu. contohnya, Iya. contohnya untuk kemampuan fisik kita berolahraga, Ibu. Punya kesehatan iya, tubuh yang baik, postur yang memadai. Untuk kemampuan mental kita harus disiplin, percaya diri, pantang menyerah, ya. Dan juga untuk kemampuan spiritual, kita harus yakin nanti dilatih ya. terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, bagus. Oke, Pak. Jadi nanti pas kita klasikal, Bapak yang pimpin ya, nanti olahraga. Kesegaran jasmani. Oke, nanti Siap, Ibu. catat dia Pak Abdul Hairmansyah. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit saya berikan penguatan dulu terkait dengan penguatan agenda. Wawasan kebangsaan ya, wawasan kebangsaan di dalam modul itu terdiri dari pemahaman fundamental Pancasila sebagai ideologi negara yang tak tergantikan. Di dalamnya juga mendalami Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian juga ada sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak 1945 dan semangat kemerdekaan. Lalu konsep NKRI dan peran strategis wilayah Sulawesi Tengah dalam menjaga keutuhan negara dan beberapa kasus keberagaman lokal, suku, budaya, agama untuk memperkaya identitas bangsa. Ya, adapun yang melatar belakangi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, di sini ada pemahaman wawasan kebangsaan bagi warga negara atau CPNS. Di sini adalah bagaimana membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari sikap dan perilaku warga negara CPNS harus sesuai kepribadian bangsa. Adalah ini semua bertujuan untuk tujuan nasional dan cita-cita bangsa.
Nah, jadi bagaimana peran PNS ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan ilmu politik sosial budaya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ilmu politik sosial budaya dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme, memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, jadi ada 3 tadi yang sudah teman-teman bahas tadi ya. Ada beberapa yang sudah dipahami tapi masih sangat minim, masih terkait dengan wawasan kebangsaan ya. Nah, di dalamnya padahal ada terkait dengan sejarah pergerakan kebangsaan. Ada pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri dan ada konsensus dasar seperti yang sampaikan tadi bahwa ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Tadi juga banyak yang membahas terkait dengan nilai-nilai bela negara, sejarah ancaman, kewaspadaan dini, pengertian bela negara, nilai dasar bela negara, walaupun hanya satu indikator ya yang disebut ya, tapi sudah ada yang disebut. Yang sama sekali tidak ada disebut adalah apa? Sistem administrasi NKRI. Apa itu? Sangkri. Ada yang tahu Sangkri itu apa? Sangkri, ada yang tahu? Ya, jadi Sangkri itu adalah suatu sistem keseluruhan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara dalam segala aspek. Jadi untuk mewujudkan tugas nasional sebuah negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya, nah, jadi Sangkri ini sejalan dengan administrasi publik, yaitu mengapa demikian? Karena Sangkri memiliki peran yang sangat penting terhadap administrasi publik, yaitu dalam hal ini administrasi publik itu artinya negara. Ya, jadi Bapak Ibu, sekecil apapun peran kita ini adalah apa? Pemerintah. Ya. Walaupun teman-teman saya kan Bu baru CPNS, tidak bisa. Kita ini adalah penyelenggara negara. Ya, tidak bisa. Jadi apapun peran kita, sekecil apapun peran kita adalah bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Nah, jadi sistem penyelenggaraan negara itu artinya adalah keseluruhan kebijakan, kegiatan lembaga negara secara keseluruhan atau penyelenggara negara masyarakat ya. Nah, jadi mewujudkan tujuan nasional yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar kayak gini. Contoh, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka ada kebijakan tentang pendidikan. Nah, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ada usaha-usaha, manajemen bisnis, pertanian, ada kehutanan, ada perikanan, ya. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan itu yang disebut dengan Sangkri itu adalah sebagai penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk kebijakan. Ya, kalau sistem penyelenggaraan negara artinya realitas sistem pengelolaan tersebut tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan lembaga negara serta seluruh penyelenggaraan negara dan masyarakatnya. Jadi tadi ada Dinas Pendidikan, tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ada kesehatan misalnya mensejahterakan dengan kesehatan masyarakat dan seterusnya ya. Nah, itu disebut dengan sistem penyelenggaraan negara. Nah, jadi Sangkri juga adalah penataan organisasi dan tata negara. Jadi Bapak Ibu yang lagi viral ini kan DPR dibubarkan ya. Nah, itu disebut dengan Sangkri, sistem administrasi NKRI dalam penataan organisasi dan tata kerja. Jadi, Sangkri ini menyelenggarakan organisasi pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi ada dari presiden, kemudian gubernur, lalu bupati, lalu ada camat, lalu ada lurah, lalu ada desa.
Nah, ini membentuk birokrasi yang efisien, yang terdesentralisasi dan efektif. Ada kewenangan yang hanya menjadi kewenangan pusat seperti agama, hukum. Nah, itu adalah kewenangan-kewenangan yang ada di pusat. Melalui Sangkri inilah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja. Oke. Nah, jadi Sangkri dalam hal ini adalah suatu sistem penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia yang mana mewujudkan tugas nasional sebagai sebuah negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus memahami tentang makna dan sistem penyelenggaraan negara. Bentuk negara berdasarkan undang-undang, makna dan pentingnya persatuan, nasionalisme, kebijakan publik, landasan Pancasila, undang-undang, dan peran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Oke. Jadi tadi juga teman-teman membahas tentang analisis isu kontemporer ya. Analisis isu kontemporer ini adalah menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, dan menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi Bapak Ibu, perubahan lingkungan strategis itu dari perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, baik dari individu, family, culture, society, dan global secara di dunia. Tentu terjadi perubahan dengan adanya era industri 4.0 sekarang menuju ke 5.0 ya. Nah, lalu kita harus memiliki modal untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Jadi kita memiliki kemampuan intelektual, emotional quotient, sosial ya, sosial. Jadi selain kita pintar secara intelek, kita harus juga bisa bersosialisasi. Lalu ada disebut dengan adversity quotient atau kemampuan kita tabah terhadap suatu persoalan yang luar biasa. Kemudian ada etik ya atau moral atau hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, atau ada kesehatan. Kalau kesehatan kita sakit akan tentu mempengaruhi seluruh kecerdasan ya, begitu ya dokter-dokter. Oke. Nah, dan yang paling tinggi adalah modal kita adalah spiritual. Jadi spiritual itu adalah ketika kita sudah mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk ya. Oke, kita akan coba. Kalau Pak Alwi, kira-kira Pak Alwi ini nampaknya kebutuhan fisiologis. Nah, menurut Pak Alwi, Bapak Alwi sudah di tahap mana? Mana Pak Alwi? Baca. Climbers, Bu. Climbers. Kenapa climbers, Pak Alwi? Karena ya sesuai dengan yang ditampilkan, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan penghargaan, kebutuhan kasih sayang, dengan sikap pantang menyerah, produktif, dan visioner. Jadi Bapak merasa sudah visioner atau pantang menyerah? Kenapa? Karena ya kalau dari lingkungan keluarga, saya sudah memiliki istri dan anak satu, jadi saya tidak boleh untuk membahagiakan mereka. Macam-macam. Boleh 2 macam, 3 macam, nggak boleh ya. Ya, jadi harus produktif dan visioner. Jadi sebagai CPNS, kita harus pantang menyerah supaya bisa kita dapat PNS, lalu kita nanti bisa berkarir lebih baik lagi ya Pak ya. Pak Alwi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alwi. Nah, isu global yang mengancam dunia. Jadi ada global warming, ada kelangkaan energi, kelangkaan pangan, perkembangan teknologi dan informasi. Penduduk dunia dan kelangkaan energi fosil. Energi fosil dunia akan habis, Bapak Ibu, ya. Jadi kita lihat bahwa konsumsi energi naik, kemudian pada tahun lalu energi fosil Indonesia sudah habis. Bahkan energi fosil dunia juga akan habis, akan diganti oleh bioenergi. Nah, pertumbuhan penduduk dunia dalam 6 bertambah 1 miliar ya. Setiap tahun terus bertambah. Nah, sehingga menciptakan generasi-generasi seperti Bapak Ibu sekalian yang generasi Z ya, born antara tahun 95 sampai 2009. Generasi yang cepat belajar,
cepat berpikir dan tentu diharapkan bisa menangani seluruh persoalan-persoalan yang ada dengan majunya teknologi yang ada. Nah, lalu isu selanjutnya ini isu kontemporer ya yang kita diskusikan tadi. Isu kontemporer juga ini masih isu kontemporer secara global bahwa terjadi titik kritis terhadap ketersediaan pangan. Jadi jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung. Nah, sementara populasi versus kapasitas bumi. Dengan standar hidupnya masing-masing, idealnya bumi hanya mampu menampung 3-4 miliar manusia. Nah, jadi kemudian kita masuk ke isu di Indonesia. Posisi geografis kita yang kaya raya, kekayaan alam hayati kita ya, Bapak Ibu, kalau kita dilihat di Parigi ada laut ya, ada galian C, ada hutan, ada sawit, ada durian dan seterusnya ya. Nah, komoditas karet ya, komoditas karet di Indonesia, lahan perkebunan karet terluas di dunia, 3,4 juta hektar, pengekspor karet terbesar di dunia. Ya, jadi 3,1 juta ton pada tahun 2013. Ya. Komoditas kelapa sawit, luas perkebunan kelapa sawit 7,9 juta hektar, penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas, atau sebesar 160,7 triliun. Peningkatan jumlah middle class, Indonesia telah menyalip Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun 2012. 2020, 40 juta ton CPO per tahun, fokus energi hayati biofuel mengurangi emisi karbon 62%. Indonesia menjadi negara produsen biofuel terbesar di dunia. Ya, belum lagi kekayaan alam non hayati kita Bapak Ibu, ada tambang, ada batu bara, ada nikel ya. Nah, cadangan gas alam kita masih tersedia 153,45 triliun kubik feet ya. Cadangan batu bara masih ada 130 miliar ton. Diperkirakan masih sekitar 30 tahun ya, masih bisa ada cadangan batu bara. Semua ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Percepatan laju jumlah penduduk, krisis energi, terbatasnya ketersediaan pangan menyebabkan pergeseran latar belakang dan lokasi konflik ke dunia ekuator. Inilah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Saat ini tren perang bergeser dari perang energi menjadi perang pangan, air, dan energi biofuel di sekitar Khatulistiwa. Perang konvensional saat ini bukan lagi perang yang konvensional yang seperti kita lihat di di negara-negara di apalagi Palestina ya, melalui perang konvensional. Sekarang melalui invasi kuat militer seperti negara asing. Perang saat ini merupakan perang non konvensional yang menyerang seluruh aspek kehidupan, ilmu politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Nah, jadi di sini juga ada yang disebut dengan proxy war, adalah perang di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk berperang melalui berbagai aspek ya, baik ilmu politik, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Ya, jadi tidak bisa terlihat siapa lawan atau kawan dilakukan oleh non-stage actor, dikendalikan oleh stage. Peran pemimpin sangat strategis dan menentukan. Pertanyaan saya, apakah proxy war ada di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Apakah proxy war ada di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Pak Fatur? Menurut Pak Fatur, apakah proxy war ada di Indonesia? Bapak belum ada data? Atau Ibu Aulia, apakah proxy war ada di Indonesia? Menurut Ibu? Menurut saya Tadi Ibu proxy war ada Ibu, karena kalau di zaman sekarang seperti kalau ada contohnya adanya buzzer-buzzer di media sosial yang ya buzzer ya di media sosial yang muncul begitu. Ya. Dan disinyalir itu adalah menggunakan pihak ketiga ya. Ya. Jadi pihak ketiga dari
negara-negara lain ya, seperti itu yang sengaja untuk menggunakan kelompok lain untuk berperang melalui berbagai aspek ya. Oke. Baik, lepasnya Timor Timur menjadi cambuk bagi kita untuk menjaga NKRI. Nah, ternyata di Timor Timur itu Bapak Ibu ada wilayah pengembangan minyak bersama. Ya, jadi di wilayah-wilayah ditawarkan untuk dieksploitasi atau dikontrakkan oleh RDTL Australia GPDA waktu itu, dan ternyata akhirnya mereka memilih untuk merdeka waktu itu ya. Nah, karena ternyata di dalamnya ada ladang gas atau ladang minyak yang banyak blok-bloknya. Akhirnya ya inilah akhirnya lepas Timor Timur karena ya tadi kita tidak bisa menjaga apa yang menjadi aset kita yang ada di NKRI ini. Nah, ini tugas kita sebagai CPNS Bapak Ibu, orang yang masih muda-muda ini nanti menjadi namanya Iron Stock ya, untuk nanti bagaimana menangani hal-hal tersebut ya. Isu selanjutnya adalah isu demonstrasi buruh di mana-mana mengajukan tuntutan dengan cara mengintimidasi. Belum dengan penyalahgunaan narkoba, generasi yang tidak berkualitas kita bakal lost generation. Lalu tawuran pelajar yang juga masih ada di zaman teknologi seperti ini, masih kita temukan ada tawuran pelajar. Waspada media massa, media sosial, disinformasi, fitnah, penyesatan, provokasi, pengalihan isu, dan pembunuhan karakter. Semuanya menggunakan isu yang sedang tren, saling curiga, meragukan Pancasila, meruntuhkan percaya diri, nasionalisme, delegitimasi pemerintah. Coba Bapak Ibu lihat, ijazah palsu bergulir terus-menerus sepanjang tahun ya. Itu karena kita sudah mulai saling curiga. Kuncinya gunakan nurani dan logika dan akal sehat kita. Nah, isu selanjutnya adalah isu korupsi. Mulai dari prestasi olahraga dikorupsi, pelayanan publik dikorupsi, infrastruktur dikorupsi, keamanan dikorupsi, kebebasan berekspresi, semua korupsi. Indonesia the winners. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan dengan adanya teman-teman ada perubahan di birokrasi, di pemerintahan menjadi lebih bersih ya. Nah, ini sebenarnya gambaran saja bahwa awal-awalnya sih orang itu hanya coba-coba. Lama-lama jadi keenakan dan akhirnya terbiasa. Nah, ini yang kita harapkan bahwa tidak terjadi teori evolusi Darwin, jadi terlalu mainstream ya. Oke, baik. Semua tujuan kita, tujuan organisasi, tujuan nasional hanya akan menjadi mimpi belaka selama korupsi masih menyertai segala atau setiap proses pencapaiannya. Indonesia banyak potensi dan keunggulan, tapi tidak digunakan untuk bersatu, justru digunakan untuk saling bertentangan. Kita harus bijak bersatu mengapa ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Ini yang saya sampaikan tadi sama Bapak Ibu bahwa peran dan fungsi kita sebagai ASN adalah Bapak Ibu yang masih muda-muda ini yang belum terkontaminasi dengan sistem diharapkan bahwa harus menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya. Yang berarti Bapak pegawai ASN yang akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya. Lalu Bapak sebagai agent of change dituntut untuk menjadi agen perubahan. Di sini maksudnya jika ada sesuatu terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, maka pegawai ASN dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Bapak Ibu juga harus menjadi sosial kontrol yang ada di lingkungan sekitar. Jadi selain pintar di bidang akademis, Bapak Ibu juga harus pintar dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, lalu juga ada moral force ya, diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitar kita terjadi hal-hal yang tak bermoral, maka Bapak Ibu sebagai pegawai ASN dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi oleh semua komponen masyarakat. Oleh karenanya tadi isu kontemporer itu lalu kita lakukan identifikasi.
Nah, identifikasi itu bisa kita melalui sumber-sumber informasi, baik dari surat kabar, majalah, dan seterusnya. Atau kita juga menelusuri melalui survei, atau melalui orang profesional, atau komisi independen, atau masyarakat luas yang menyadari suatu isu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana cara kita menetapkan isu, ya. Nah, ini terkait nanti dengan tugas yang akan kami berikan, ya. Jadi ada mengidentifikasi isu menggunakan APKL. A-nya itu adalah aktual, benar-benar terjadi, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Nah, nanti untuk menapis isunya bisa menggunakan alat bantu USG. Nah, ini semuanya ada di modul sih sebenarnya Bapak Ibu. Sisa Bapak Ibu bisa menyesuaikan lagi ya. USG ini adalah tapisan isu. Jadi tadi APKL itu tujuannya, ini APKL namanya mengidentifikasi kelayakan daripada isu. Ini mengidentifikasi kelayakan dari isu. Kalau ini adalah menapis isu, ya, itu perbedaannya. Nah, jadi USG itu adalah untuk menapis isu, kita menggunakan matriks seperti ini, lalu kita total yang paling tinggi nilainya, maka itulah yang menjadi prioritas isu. Nah, lalu setelah kita menemukan isu, kita bisa menggunakan alat bantu analisis untuk melihat sebab akibatnya. Bapak Ibu bisa menggunakan fishbone, bisa menyepakati pernyataan masalah, lalu kita buat seperti ini, kepala ini namanya akibat. Ya, jadi tulang-tulangnya disebut dengan penyebab. Ya, jadi kita identifikasi kategorinya. Kita biasa pakai kategori 6M, yaitu mesin, teknologi, metode, material, terus manpower, value, dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan 8P atau 5S seperti ini contohnya. Ya. Nah, kita akan menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming, lalu nanti kita akan menemukan sebab akibat dari misalnya bahaya radikalisme, contoh ya. Nah, lalu kita kaji sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, diagram ini akan diendapkan untuk beberapa waktu sehingga memberi kesempatan pada siapa untuk menggulirkan ide atau gagasan baru. Ya, lalu kita bisa menggunakan analisis SWOT untuk melihat analisa baik internal ataupun eksternal daripada masalah yang lagi kita analisa. Nah, atau kita bisa menggunakan TWOS, lalu itu saja untuk alat analisis. Oke, baik Bapak Ibu, ini di sini ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok siapa? Hai, 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 hai. Siapa? Vinda? Vinda Kusuma Ningrum. Mana Bu Vinda? Iya, Oke. Bu, untuk kelompok 4. Oke. Dua ya. Satunya lagi Saya, Ibu, kelompok untuk kelompok 3. Ibu Andianti. Oke. Iya. Sama aja ya berarti ya. Oke. Baik. Untuk kelompok 3 dan 4 nanti bisa chat di HP saya ya. 0822252953. 082225295253. Oke. Nanti saya akan berikan apa lagi namanya tugas ya. Tugas asinkronus dan nanti kapan masuk lagi? Masuk lagi kapan? Besok, Bu. Loh, Besok halo, halo. malam. Besok lagi masuk lagi? Besok malam lagi? Kak sering-sering ya masuk malam. Lama-lama saya tak tidur di Zoom. Oke. 082225295253. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu ya. Nanti Ibu chat saya, nanti saya kirimkan bahan-bahannya. Oke, saya jelaskan dulu sedikit tugasnya ya. Wait, saya buka dulu.
Oke, baik Bapak Ibu, untuk agenda 1 tugas pertama. Jadi cara membaca desain pembelajaran ini berarti kita di asinkronus itu berarti penugasan ya. Asinkronus itu berarti penugasan. Bapak Ibu, kita akan membuat ringkasan materi karena tadi setelah saya analisis Bapak Ibu belum ada yang membaca dengan baik ya. Jadi kita membuat rangkuman ya. Tapi ini tidak 3 modul, 2 modul saja. 2 modul analisis wawasan kebangsaan saja dan analisis isu kontemporer. Kesiapsiagaan bela negara tidak perlu. Ya, 2 saja. Wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer. Oke? Ya. Nah, lalu ada kita buat learning journal. Learning journal itu adalah pengalaman belajar. Jadi kita hanya apalagi namanya menceritakan atau merefleksikan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran agenda 1. Itu disebut dengan learning journal ya. Oke? Lalu kita akan membuat video visualisasi bangsa. Bapak Ibu di sini ada penjelasan tugas ya. Ya. Nah, jadi ini tugas kelompok. Jadi untuk kelompok 4 dan 3, 4 dan berapa ya? Kelompok 4 dan berapa 3, deh? Ibu. 3. 4 dan 3. Ya. Iya. Untuk kelompok 4 nanti membagi 2 kelompok. Ya. Untuk kelompok 3 juga membagi 2 kelompok. Ya. Ketua kelompoknya tolong dibagi. Jadi setiap peserta dalam kelompok mencari 1 buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Tapi lebih bagus kalau juga ada spesifik tentang Parigi Motong ya. Sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga 1 video utuh untuk yang menggambarkan tentang Indonesia. Pada akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Pastikan dalam video yang ada di kelompok mencantumkan sumber video yang digunakan. Durasi video maksimal 5 menit. Bentuk filenya MP4 ya, boleh dikirim ke link saja, buat linknya saja. Bapak Ibu boleh kirim ke YouTube atau Instagram. Nanti linknya itu di copy lalu di PDF-kan, oke? Diketik saja linknya lalu di PDF-kan. Nanti saya buka sendiri, oke? Nah, waktu pembuatan paparan dan pengumpulan ada 4 kriteria ya, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekompakan kelompok, estetika video, dan jumlah viewer di media sosial yang digunakan pada periode pembelajaran klasikal agenda 1. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya bisa melihat berapa yang like dan view dari link yang Bapak Ibu nanti kirimkan. Nah, itu untuk tugas kelompok. Nah, adapun untuk ringkasan modul yaitu kita membuat poin-poin materi setiap modul. Topik utama yang ingin Bapak Ibu pahami dalam fase pembelajaran distance learning atau klasik nantinya. Saran dan masukan untuk penyempurnaan modul. Ringkasan materi dengan jumlah halaman maksimal 2 lembar A4 untuk masing-masing modul. Bentuk file PDF waktu pembuatan sebenarnya per hari ya. Jadi kalau misalnya hari pertama ya jadi juga hari pertama. Jadi karena ini sudah malam besok saja. Kan besok Pak nanti malam juga baru kita belajar lagi ya. Jadi besok dikerjakan. Lalu nanti besoknya aja lagi ya. Jadi hari ini hanya 2 saja ini individu dengan kelompok. Bisa? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Halo. Oke, lanjut saya ke tugas hari kedua ya. Ada analisis isu kontemporer di hari kedua. Nah, kita akan menganalisis, identifikasi, deskripsikan 1 isu aktual yang terjadi di instansi Bapak Ibu yang sesuai dengan data dan fakta yang ada. Lebih bagusnya di bidang tugas Bapak Ibu saja. Oke. Jelaskan dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan.
Tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu, lalu buatkan rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut agar segera diselesaikan. Gunakan teknik-teknik analisis isu yang tadi yang Bapak Ibu kuasai, apakah APKL, USG, Fishbone yang tadi ya. Bisa silakan kalau misalnya bingung bisa ada beberapa referensi di internet ya tentang penggunaan cara menggunakan APKL, USG, dan analisis lainnya. Hasil analisis tersebut dibuat dalam tulisan paling banyak 5 lembar kertas A4 ukuran 11 spasi 1,5. Waktu pengumpulan hari kedua ya. Waktu paparan dan pengumpulan selalu menyesuaikan dengan harinya ya. Karena hari belajar ini karena banyak sekali latsar jadi kadang sudah tidak berurut lagi. Jadi teman-teman menyesuaikan saja. Nah, jadi untuk kelompok nanti akan mengidentifikasi, mendeskripsikan isu-isu kontemporer, baik itu apakah korupsi, kelangkaan pangan, dan lain-lain yang terjadi saat ini dan terjadi dan hangat dibicarakan. Jelaskan dampak yang akan terjadi bila isu tersebut tidak diselesaikan. Tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu, buatkan rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut jika tidak diselesaikan. Seperti tadi, gunakan teknik-teknik analisis isu yang kita Bapak Ibu kuasai. Hasil analisis tersebut dibuat dalam tulisan paling banyak 5 lembar kertas A4 ukuran 11 spasi 1,5 ya. Bentuknya file PDF, pembuatannya 1 hari, pengumpulannya 00 di hari yang sama. Lalu learning journal untuk tugas kedua dibuat rekaman suara atau tidak perlu PDF-kan saja ya. Tidak perlu pakai rekaman suara, jadi agak ribet nantinya ya. Jadi buat saja dalam bentuk PDF, di PDF-kan lalu nanti saya nilai. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Durasi maksimal 3 menit, waktu pengumpulan seperti hari pertama, seperti tugas sebelumnya ya. Oke, pembuatan. Nah, lalu kita yang kedua kita akan buat podcast dengan tema bela negara. Jadi menentukan tema podcaster dan narasumbernya, lalu rekam podcastnya, lalu share ke YouTube, lalu linknya diketik, lalu di PDF-kan. Sama juga pembuatannya 1 hari, dikumpul di hari yang sama. Nah, kemudian untuk hari terakhir itu ada disebut dengan rencana aksi bela negara. Jadi rencana aksi bela negara itu tadi di tayangan saya, di flyer saya ada nanti di PPT saya ada cara membuat matriks rencana nilai bela negara. Rencana aksi nilai bela negara ini nanti diimplementasikan bersamaan dengan aktualisasi. Nah, sehingga 2 indikator pada setiap nilainya dibuat dalam bentuk matriks sebagaimana contoh ya. Diimplementasikan habituasi selama 30 hari. Direkomendasikan peserta dapat melapor progres perkembangan aksi bela negara ke mentor di setiap minggunya. Nah, jadi peserta mempresentasikan, mengumpulkan laporan aksi bela negara, didokumentasikan melalui video, bentuk file adalah PDF saja, waktu pembuatannya mengikuti hari terakhir ya, hari terakhir ketentuan sama tugas sebelumnya ya, waktu pengumpulannya juga sama ya. Saya rasa begitu ya Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan malam ini. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu karena kita ya selalu belajarnya banyak tugas, kemudian masuknya Zoom-nya malam ya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat kan. Di sini juga banyak dokter-dokter, kalau sakit boleh saling bantu ya. Nanti sudah bisa menerapkan nilai-nilai bela negara, asik ya, saling membantu satu sama lainnya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon ya di dalam setiap hari itu yang dinilai itu ada 4 yang kita dipantau oleh evaluator. Jadi evaluator ini sama dengan malaikat pencatat ya. Dia mencatat hal baik dan hal buruk yang kita lakukan ya. Namanya itu evaluasinya critical incident. Ya, jadi critical incident itu adalah mencatat seluruh kejadian yang ada di kelas dan kemudian dinilai berdasarkan sikap perilaku sesuai dengan 4 indikator. Apa? Yang pertama adalah kedisiplinan, kedua prakarsa, yang ketiga adalah kerjasama, dan yang keempat
di kedisiplinan prakarsa kerjasama ya. Jadi ada 4 ada komponennya. Kedisiplinan, prakarsa, kepemimpinan, dan kerjasama. Ya, jadi itu adalah 4 indikator yang dipegang oleh evaluator, baik evaluator dari Parimo sendiri dan teman-teman penyelenggara di BPSDM seperti tadi Pak Ahmad Juwaini dan beberapa teman-teman evaluator yang menjadi evaluator ya. Bapak Ibu, karena kita ini adalah pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter itu adalah artinya Bapak Ibu ini kalau segari intelektual kami tidak ragukan lagi karena memang Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang tentu sudah memenuhi seluruh kualitas atau yang dipersyaratkan untuk menjadi CPNS. Nah, tetapi di Latsar ini Bapak Ibu tidak akan banyak mendapatkan substansi, tetapi lebih banyak ke bagaimana Bapak Ibu dibentuk karakternya sehingga terbentuk menjadi karakter bangsa yang kuat ya untuk menghadapi segala tantangan tadi ya. Begitu banyak masalah yang akan kita hadapi ke depan dengan cobaan kita sebagai aparatur ya yang menjadi sorotannya bahwa kita ini pelayan masyarakat bukan untuk dilayani tapi melayani. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon untuk berdisiplin nanti masuknya ya Bapak Ibu sesuai dengan mungkin di dinamika kelompok sudah dibuat komitmen kelas ya. Mohon teman-teman konsisten ya masuknya minimal 5 menit. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk Zoom, cek dulu audionya ya. Cek dulu audionya, cek sinyalnya ya sehingga tidak menghambat Bapak Ibu dalam belajar. Karena Bapak Ibu sekali lagi bahwa ini adalah pelatihan, bukan pendidikan. Dulu namanya pendidikan dan pelatihan. Kalau sekarang benar-benar latihan Bapak Ibu. Kita latihan, makanya nanti semua widyaswara asal nunjuk. Ini tolong disampaikan ini tolong ini. Karena apa? Kita akan melatih berkomunikasi, akan melatih berdiskusi, menentukan pendapat, memutuskan keputusan, mengambil keputusan. Nah, itu semua akan dilatih. Bapak Ibu ya, kita akan dilatih nanti selama beberapa bulan ini, Bapak Ibu akan kita latih selama 2 bulan ke depan. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi adalah pembentukan karakter. Bersabar saja, badai pasti berlalu ya. C akan hilang, akan berganti ya. Jadi Bapak Ibu selalu sabar, istiqomah dan Bapak Ibu harus tadi ya disiplin ya, memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki prakarsa yang baik dan memiliki kerjasama yang baik ya. Saling menghargai satu sama lainnya, kemudian selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam keseharian kita, sehingga Bapak Ibu akan betul-betul siap untuk memasuki dunia yang penuh dengan tipu-tipu. Ya, jadi kata orang dunia abu-abu. Ya, selamat datang di birokrasi, tetapi kalau kita akan menghapus abu-abu menjadi putih, maka semuanya bisa berlalu dan alhamdulillah nanti insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, Bapak Ibu siap? Merdeka? Oke, baik Bapak Ibu yang luar biasa. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian di dalam pembelajaran kita. Semuanya aktif walaupun banyak hambatan ya. Tadi ada hujan Bu, ada apa, tapi semuanya aktif walaupun melalui room chat atau apa, semuanya tadi aktif untuk belajar. Sukses selalu buat Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat, mimpi yang indah. Semoga besok insya Allah ketemu lagi di waktu yang sudah ditentukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, saya kembalikan ke Pak Host. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Demikian teman-teman Bu Isnaini Ramadan. Esos MM sudah membersamai kita kurang lebih 2 jam lewat sedikit untuk agenda 1. Mudah-mudahan sudah ada hal-hal yang bisa diserap, yang ditangkap pada teman-teman dan juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang tadi diberikan ya, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Bu Isna atas kesempatannya di malam-malam hari ini. Sama-sama Pak. Saya yakin dari tadi pagi sudah padat kegiatan ini.
Ya, Tetap full power dan besok malam insya Allah ketemu insyaallah. lagi. Sebelum berakhir, mohon menerima laporan dari peserta. Ya, Baik. ya. Nah, siapa ya? Ketua kelas, ketua kelompok 4, boleh, Bu Finda? Yang melapor tadi siapa ya? Bu Dokter Ini Pak Vivin ya? Ustadz cewek Bu Dokter semua Vivin kayaknya dia tunjuk jadi di ketua, ini kasihan. Kayaknya sengaja iya, ditunjuk. kan calon Silakan. pemimpin semua. Harus siap jadi Oh, ketua. siap. Bu Finda Oke, lah, karena silakan. Dokter Vivin di kelompok Iya, sebelah. Silakan, silakan, emansipasi Dokter. wanita. Oke, let's do. Silakan. Suaranya Duduk Bu Finda. siap. Oke, perhatian duduk siap, gerak. Apa sih? Lapor pembelajaran pada malam hari ini telah selesai. Laporan selesai. Oke, istirahatkan, akhiri dengan doa. Silakan. Oke, sebelum menyelesaikan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, perhatian istirahat di tempat, gerak. Oke, terima kasih banyak. Ya, silakan Bu Isna, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak. Izin Mohon maaf ada lipat hal-hal yang kurang. pada Iya, selamat istirahat. Ya, ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang merecord disilahkan matikan recordnya.